Kalau ngomong Tuhanmu ya kudu ini, ya itu namanya justifikasi. Justifikasi. Semua hidup itu, setiap kehidupan kan ada kehidupan toh. Setiap bentuk kan ada kehidupan toh, Mas. Nah, namanya kehidupan itu kan enggak mesti sama seperti tadi loh. Saya ceritakan satu bentuk tubuh kehidupannya tangan ya mesti dari tangan suruh jadi kaki ya enggak mungkin. Tadi Kang Didik mengatakan bahwa asumsi banyak orang kan bahwa negara Cina itu kan negara komunis dan tidak bertuhan ya. Tapi menurut Kang Didik kan punya pandangan lain bahwa sebetulnya orang Cina itu bertuhan. Nah, betul. Sebetulnya Tuhan itu apa sih, Kang? Orang beragama juga bicara Tuhan gitu. Orang kapiten juga berbicara Tuhan. Nah, sebetulnya Tuhan itu siapa? Aduh, ini berkali-kali ditanyakan Mas Indra, berkali-kali dan berkali-kali. Kan sudah saya sampaikan toh, Tuhan itu secara universal, tujuan kehidupan. Nah, tujuannya tinggal apa, kan gitu toh? Tujuannya tinggal apa? Kalau kita ngomong berketuhanan, berbangsa dan bernegara dan di situ ada berketuhanan, ya ayolah. Ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, urip kuwi cumondo, hidup itu berada di wadahnya urip. Ya toh? Urip itu berada di wadahnya urip. Dari mulai yang paling jelek sampai paling bagus, dari golongan paling rendah sampai golongan pusat, dari pemangku kebijakan paling pusat sampai bisa dikatakan kawula alit, wong cilik, oglak aglik, itu semuanya ada kehidupan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Akumulasi atau keseluruhan universal inilah namanya, kalau berjalan namanya dibuat tujuan bareng-bareng, kemana arahnya ini menjadi tujuan berbangsa, bernegara, berketuhanan. Pramilo, kalau kita kembali kepada ajaran Pancasila, di situ tidak kalimatnya Tuhan loh, tapi ketuhanan. Ayo kita cermati, ketuhanan, bukan Tuhan loh ya. Itu harus kita cerdas untuk melihat di situ fenomena itu. Kenapa toh para tokoh-tokoh dulu itu kok enggak Tuhan yang Maha Esa, tapi kok ketuhanan? Ya apa enggak? Iya. Di pasal 1, di sila 1 Pancasila itu ada kalimat ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu para pemangku kebijakan, orang-orang yang winasis itu menjelaskan dan mau membuka diri lah. Ayolah saya Kopriyo, jangan gampang membunuh karakter dari banyak pihak lah. Tapi ayolah kita rangkul satu sama lain. Kita rangkul satu sama lain untuk satu tujuan bareng-bareng. Tujuannya ngemong Nuswantara ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorajo, seperti negara-negara yang sudah maju dan sudah menjalankan agama itu bukan sekedar teori, bukan cuman bentuk-bentuk simbol-simbol, tapi sudah diaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Kurang langkungnya ngoten Mas Tuhan dengan berketuhanan itu bedanya apa? Pasti toh. Kalau ngomong Tuhan berarti kan cuman tujuan kalau pribadi saya mau kemana sih tujuan saya kan gitu loh. Tujuan kalau mau saya Surabaya. Tapi kalau ini kan melingkupi kebangsaan gitu. Kenapa sampai leluhur kita, para winasis dulu, para tokoh-tokoh kemerdekaan itu menerapkan kalimat ketuhanan itu, ya itu tadi, karena beliau sadar, paham betul tentang ilmu filsafatnya di situ. Tujuan dari sekian banyak orang, ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta ini dijak bareng-bareng saya Koproyo menuju satu tujuan, gitu loh. Kalau berketuhanan itu ya bareng-bareng menuju satu tujuan, gitu loh Mas Indra. Kalau cuma Tuhan, nah Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhanmu, kan gitu kan.
Bisa dipahami ya? Iya, iya. Hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Tapi kalau sudah hidup bersama, hidup berada di kehidupan mereka bareng-bareng, satu bentuk keseluruhan ini menjadi satu gumulan atau satu kumpulan, satu bentuk untuk menuju yang namanya berbangsa dan bernegara itu tadi, beralih menjadi nama berketuhanan atau ketuhanan. Gitu Mas Indra. Berarti intinya semua manusia ini memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Betul. Mempunyai hidup sendiri. Kalau ngomong Tuhanmu ya kudu ini ya, itu namanya justifikasi. Justifikasi. Semua hidup itu setiap kehidupan kan ada kehidupan toh. Setiap bentuk kan ada kehidupan toh Mas. Nah, namanya kehidupan itu kan enggak mesti sama seperti tadi loh. Saya ceritakan satu bentuk tubuh kehidupannya tangan ya mesti dari tangan disuruh jadi kaki ya enggak mungkin. Gitu. Kaki disuruh menjadi kepala ya udah enggak mungkin. Perut jadikan disuruh menjadi kepala juga enggak mungkin. Kita harus menyadari itu gitu loh. Nah, yang terjadi di bangsa ini, di negara ini, ya ngapunten, kita itu senantiasa memaksa. Yang tangan memaksa kepala supaya menjadi tangan, yang tangan dipaksa menjadi kaki, kan gitu kan? Siapa yang berkuasa di situ kan gitu kan? Nah, ayolah, yang model-model begini ini, ayo kita ubahlah, mindsetnya kita ubahlah. Makanya di situ. Di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu loh, tapi menyatu loh, gitu loh. Ini loh yang harus kita pahami. Nah, yang sekarang ini kenapa kok terjadi begini, kok masih dalam bisa dikatakan negara berkembang, terus dalam kondisi sulit, terus lah yang masih otot-ototan, nggih mboten, masih otot-ototan, yang kepala bersikukuh, kaki kamu harus jadi kepala. Kamu harus berlaku seperti kepala. Padahal kepala dan kaki itu punya tugas kewenangan masing-masing. Punya tugas dan kewenangan masing-masing. Itu sudah ajaran alam, ajaran luhur kita. Kalau kaki ya kaki, tangan ya tangan gitu loh. Kepala ya kepala. Tapi bentuk rangkaian dari kepala, tangan, badan, kaki, inilah yang namanya keutuhan paripurna gitu loh. Makanya di awal tadi saya sampaikan, banyak orang yang berketuhanan tapi tidak paripurna. Betul. Gitu loh. Nah, di situ gimana tujuan bisa teraih kalau tidak paripurna gitu loh. Lah sementara Cina, Jepang, gitu, Korea, negara-negara yang maju itu sudah paripurna gitu loh. Gitu loh. Itu yang terjadi dan ini yang harus kita sadari bareng gitu loh. Nggak bisa nggak kita sadari. Dan sampai kapan itu ya kembali kepada pribadi-pribadi, sampai kapan begini terus kan gitu kan. Dan di situ ajaran leluhur itu menyampaikan gitu loh, patokannya hukumnya hukum rasa tadi gitu loh, yang menjadi kunci dasarnya rasa digelar dalam bentuk perilaku. Makanya leluhur kita, bangsa ini, leluhur Nusantara itu menyampaikan bahasa simpel cipta rasa karsa karya gitu Mas Indra, kurang lebihnya begitu Mas Indra. Tuhan tadi kan tujuan gitu, bahwa semua manusia itu memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Tanpa harus lewat agama, manusia bisa mencapai tujuan. Yo pasti toh. Pasti itu. Agama itu kan organisasi toh Mas. Label kan yang dinamakan suatu organisasi yang dilabeli namanya agama ini, agama itu, tata cara spiritual dengan tata cara begini-begini, setelah itu menjadi kesepakatan bareng, diakui bareng, dilabeli ini kan gitu kan. Itu kan bentuk perilaku sebenarnya kan. Gitu loh. Ya makanya kalau ada orang berkata agnosis, berkata ya sebenarnya semuanya itu bertuhan. Cuman tidak masuk dalam label gitu loh, tidak masuk dalam organisasi gitu loh. Ngapunten loh Mas, ini pemahaman yang harusnya kita pahami gitu loh. Jangan terus justifikasi gitu. Di situ letaknya. Makanya
Kita harus menyadari lah, ayo nyadari, sak kujur awak seluruh badan ini punya tugas kewenangan masing-masing dan tidak perlu memaksakan, satu sama lain tidak perlu memaksakan karena sudah punya tugas dan kewenangan masing-masing tadi, disadari dan tidak disadari, gitu loh. Itu yang harus dipahami, dan pemangku kebijakan pun harus gitu, entah itu pemangku agama, entah pemangku ini, pemangku itu harusnya paham akan itu, gitu loh. Biar paripurna loh bahasanya gitu loh Mas Indra. Biar negara bangsa ini menjadi negara yang seperti kita harapkan bareng sesuai dengan arahan para leluhur yang namanya dadi bangsa kang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja itu tadi. Ngoten Mas Indra, kurang lebihnya gitu. Kalau Tuhan itu tujuan, kenapa ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa manusia hidup wajib untuk menyembah Tuhan? Bagaimana pemahamannya? Lah iya, kan sudah saya sampaikan toh, wajib untuk menyembah Tuhan. Lah Tuhan itu siapa toh, kan sudah saya sampaikan, si hidup tadi toh. Si hidup tadi loh. Tuhan itu hidup. Nek wong Jawa para leluhur Nusantara kuwi menyebutkan daya urip. Gitu loh. Nah kalau ada yang ngapunten ya, itu kan bahasa klaim toh sebenarnya. Bahasa klaim. Ya seperti sudah saya sampaikan awal-awal tadi pembicaraan, kita kena propaganda tadi loh. Tanpa paripurna tadi loh, karena memang nggak paripurna, akhirnya ya bahasa itu sangat mudah disampaikan. Kalau sudah paripurna ya nggak mungkin lah bahasa itu disampaikan. Gitu loh Mas Indra. Nah ini titipan pertanyaan dari teman-teman. Ada yang tanya, Kang Didi ini ajarannya apa? Gurunya siapa? Kalau mau berguru ke Kang Didi itu bagaimana caranya? Nah, monggo Kang. Sebenarnya ini sesuatu yang berat ya saya sampaikan, tapi karena desak Pak Darsono dan Mas Indra, ajaran Kang Didi itu apa tuh? Nek digelar wujudnya rasa ya, tapi kalau ngomong label ya, ini kan jenengan takon label ya, takon label. Jadi ngono ya ora perlu ngomong label, tapi piye meneh ya toh. Yang saya pelajari, yang saya jalani, yang saya terapkan itu namanya ajaran Sastro Jindro Hayuningrat Pangruating Diu. Ada yang berpendapat ajaran itu ajaran Cokroningrat. Ada yang menyampaikan ajaran itu ajaran Kolo Cokro, terserahlah orang yang menilai. Tapi yang pasti ajaran yang saya ugemi Sastro Jindro Hayuningrat Pangruating Diu. Kalau terus siapa gurunya Kang Didi? Jati diri saya sendiri. Berguru dengan alam, dengan laku. Ya makanya tadi kan saya sampaikan, ilmu iku tinemune kanthi laku. Lekasing kas tegesing kas nyatosani setya Buddha pangkekesing durangkara. Itu kalau cuma ngomong label teori ya nggak rampung, harus ada laku kang nyoto gitu loh. Lah monggo kalau pamirsa kok kepingin ketemu sama Kang Didi untuk berbicara terkait dengan cara perilaku yang harus diterapkan dalam berolah spirit dengan tata caranya Kang Didi, ya monggo, ayo, gak apa-apa saya sampaikan, tapi ya nggak di forum model-model YouTube. Ayo kita duduk bareng gitu loh, karena leluhur kita mengajarkan begitu gitu loh. Ono tata cara adicara yang harus diterapkan, ada prosesi-prosesi kan gitu. Itu terus masuk proses ini Kang Didi nggak podo karo agama, jangan bicara tentang itu. Kalau susah bicara tentang detail tentang sistem, itu kan setiap label itu punya sistem sendiri-sendiri yang seperti sesi sebelumnya saya sampaikan. Urusan dapur saya ya ndak mungkin toh saya sampaikan. Jenengan kan pinginnya barang dadi, sego goreng wis dadi gitu loh, mintanya instan. Nggih. Sejak kapan Kang Didi, usia berapa ketika belajar ilmu Sastro Jindro Hayuningrat Pangruating Diu? Saya itu diajari sama eyang saya
itu di usia 13 tahun Kang. 13 tahun. 13 tahun diajari itu terus menerus dalam proses perjalanan tadi ya ketemu banyak hal. Iya. Akhirnya umpama gugusan bintang gitu akhirnya menemukan orbit. Nah, menemukan ketemu dengan itu ya secara guru pribadi spiritual saya banyak. Tapi saya tetap mengugemi yang ajaran pokok tadi gitu loh Mas Indra. Sebagai masukan, sebagai tambahan wawasan, tambahan pengertian supaya kita lebih dewasa untuk menyikapi dalam berkehidupan, cuman itu aja kalau yang lain-lain. Oke, kurang lebihnya gitu.